Oke teman-teman, pada kesempatan hari ini kita lanjut untuk pembahasan soal season kedua dari pertemuan kedua, yaitu nomor 26. Pertanyaannya adalah, rencana asuhan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? Kasusnya adalah seorang bidan desa sedang melakukan pengkajian di desa Idaman Sejahtera. Didapatkan data bahwa di desa tersebut banyak terjadi anemia kurang lebih 25% pada usia reproduktif sehingga banyak terjadi bayi lahir dengan berat badan lahir rendah atau BBLR. Masyarakat jarang makan ikan atau daging karena daya beli masyarakat yang kurang. Oke, rencana asuhannya adalah penyuluhan, yang A tentu iya, yang B konseling juga ternyata masuk, yang C mencari donatur tetap agak jauh jawabannya. Kalau yang D pemberdayaan ekonomi, kita lihat dulu yang E ya, pendekatan dengan tokoh masyarakat. Oke, kita lihat di atas ada keywordnya adalah jarang makan ikan atau daging karena daya beli masyarakat kurang. Artinya masalah utamanya adalah ekonomi. Jadi jawaban yang tepat adalah D, pemberdayaan ekonomi. Karena apa? Karena sebenarnya di sini berarti masyarakatnya udah tahu pentingnya makan ikan ataupun daging. Tapi karena daya beli masyarakatnya kurang, mereka nggak bisa membeli ikan atau daging itu. Jadi masalahnya karena ekonomi, sasaran utama yang kita ambil juga adalah tentang pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi, bidan bisa melakukan kerjasama kolaborasi lintas sektoral juga bisa, terutama dengan tokoh masyarakat setempat. Oke, nomor 27 pertanyaannya adalah tindakan yang paling tepat sesuai kasus tersebut. Seorang perempuan usia 24 tahun G1P0A0 hamil 39 minggu. Infartu di PMB, hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 110/70, nadi 80, suhu 37 dan respirasi 20. DJJ-nya 120 kali per menit dan teratur. Kontraksi 4 kali dalam 10 menit, durasinya 55 detik, hasil VT atau PD pembukaan lengkap, selaput ketuban pecah, teraba ubun-ubun kecil di kanan depan. Kepala turun di Hoj 4, sudah dipimpin mengejan 1 jam, bayi belum lahir. Oke, tindakannya adalah artinya di sini pembukaan udah lengkap, selaput ketuban sudah pecah, ibunya sudah dipimpin mengejan 1 jam tapi belum lahir. Karena ini primi G1, artinya kita masih ada waktu 1 jam lagi. Karena kalau primi batas waktunya 2 jam, kalau multi batas waktunya adalah 1 jam. Kita lihat kenapa 1 jam sudah dipimpin tapi bayi belum juga lahir. Oke, ternyata adalah kepalanya masih di ubun-ubunnya, maksudnya ubun-ubunnya masih di kanan depan. Artinya, ubun-ubun kecilnya belum ada di bawah simfisis, belum ada di depan. Jadi, tindakan yang tepat adalah menganjurkan ibu untuk miring ke kiri terlebih dahulu dengan harapan posisi ubun-ubun UUK-nya di sini bisa mengikuti arah punggung bayinya atau berada tepat di depan sehingga ketika akan melakukan persalinan ibu dipimpin mengejan akan lebih memudahkan bayi untuk bisa segera lahir karena kita di sini berpacu dengan waktu kurang lebih 1 jam lagi. Oke, nomor 28 adalah posisi apakah sutura pada kasus tersebut? Pertanyaannya adalah seorang perempuan 24 tahun G2P1A0 hamil aterem datang ke PMB dengan keluhan perut mulas sejak 4 jam yang lalu. Hasil anamnesa gerakan janin ada, keluar lendir campur darah dari kemaluan. Hasil pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi dan suhu dalam batas normal. TFU 34 cm, punggung kanan, presentasi kepala, sudah masuk pintu atas panggul. DJJ-nya 132 kali per menit, kontraksi his 3 kali dalam 10 menit, pengeluaran darah perpaginannya ada, positif, pembukaan 5 cm, ketuban utuh,
Kepala di H1, sutura dalam posisi berada di tengah antara promontorium dan simfisis. Oke, di suranya ya. Posisi apakah? A. Asinklitismus, B. Sinklitismus anterior, C. Sinklitismus posterior, D. Asinklitismus anterior, E. Asinklitismus posterior. Jawabannya adalah yang A. Sinklitismus. Karena di sini tidak dijelaskan lebih condong ke arah promontorium kah atau ke arah simfisis kah. Hanya tepat berada di antara promontorium dan simfisis. Artinya, posisi sutura berada dalam sinklitismus. Sinklitismus akan berada ke arah anterior apabila di soal dijelaskan sutura dalam berada di tengah anterior, maka dapat dikatakan itu sinklitismus ke arah anterior. Begitu juga untuk ke arah posterior. Oke, ini kaitannya dengan mekanisme persalinan ya teman-teman. Kalau mau dibaca lebih lanjut lagi boleh. Nanti kita mau sharing khusus tentang soal ini ataupun tentang soal-soal yang sebelumnya teman-teman belum ngerti, boleh banget. Nanti kita adakan kelas tambahan ya. Oke, next. Nomor 29. Apakah faktor penyebab pengeluaran perpaginam? Faktor penyebab pengeluaran perpaginam yang paling mungkin pada kasus tersebut. Oke. Penyebabnya ya, seorang perempuan 25 tahun, G1P0A0, hamil aterem datang ke PMB dengan keluhan perut mulas sejak 3 jam yang lalu. Hasil anamnesa gerakan janinnya ada, keluar lendir campur darah dari kemaluan, hasil pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi, dan suhu dalam batas normal, TFU 34 cm, punggung kiri, presentasi kepala, sudah masuk pintu atas panggul. DJJ 140 kali per menit, kontraksi atau HIS-nya 4 kali dalam 10 menit. Pengeluaran darah perpaginannya ada, pembukaan 4 cm dan ketuban utuh. Kepala di HOJ2+, sutura merapat. Oke, faktor penyebab pengeluaran darah. Di sini keluar darah, keluar lendir bercampur darah. Dari robeknya serviks, oke kita lihat yang dulu yang B apa? Plasenta menutupi jalan lahir? Sepertinya bukan. Karena di sini tidak dijelaskan warna darahnya apakah merah ataukah kehitaman dan tidak ada juga hasil penunjang seperti hasil USG yang menyatakan plasentanya menutupi jalan lahir alias plasenta previa, ataupun ciri lain seperti ibu tidak merasakan sakit, keluar darah dari kemaluan atau darah keluar secara tiba-tiba karena di atas jelas sudah ada kontraksi HIS. Lalu yang C, tanda ruptur uteri bukan juga, pasiennya tidak mengarah ke sana, tidak ada nyeri perut dan lain sebagainya. Lalu pecahnya kulit ketuban. Tadi hasil PT-nya adalah ketuban masih utuh. Antara yang A sama yang E, robeknya serviks. Di sini juga hasil VT atau periksa dalam juga tidak dijelaskan adanya serviks yang bermasalah. Tapi ini lebih ke arah ibu yang bersalin cenderung keluar lendir bercampur darah. Dari manakah sumber darah itu keluar? Oke, jawaban yang tepat adalah E, terputus atau pecahnya beberapa kapiler darah. Jadi ketika serviks diregang, ketika kepala bayi atau bagian terbawah bayi turun, artinya di sana ada penekanan terhadap pintu atas dan pintu bawah panggul. Ketika ada penekanan, maka ada beberapa kapiler darah yang terputus. Inilah yang menyebabkan keluarnya lendir bercampur darah. Oke ya teman-teman, jawabannya adalah E. Oke, nomor 30 adalah penata laksanaan apakah yang tepat pada kasus tersebut. Oke, artinya dia punya masalah, kita harus apain ya. Seorang perempuan usia 28 tahun, P2A0 datang ke PMB dengan keluhan nyeri payudara. Hasil anamnesa melahirkan 3 hari yang lalu. Payudara terasa sakit dan penuh pada keduanya. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, nadi 84 kali per menit, suhu 37,2 derajat Celcius, respirasi 20 kali per menit,
dan payudara tampak bengkak, keras, dan merah. Oke, ini 3 hari ya. Penata laksanaannya adalah susukan bayi 2-3 jam. Iya, betul. Oke, yang kedua adalah lakukan pijat oksitosin untuk melancarkan ASI. Bisa juga, kita lihat yang C, berikan susu tambahan. Bukan. Cukup diberi ASI aja ya. Yang D, kompres dengan air dingin. Atau yang C, sanggah payudara dengan bra yang ketat. Oke, lihat. Permasalahannya adalah payudara tampak bengkak, keras, dan merah. Susukan bayi 2-3 jam, betul. Tapi ini jawaban A akan lebih ngena jawabannya jika soal menyatakan bagaimanakah cara memberikan ASI ataupun pola pemberian ASI yang tepat untuk bayi. Lalu yang kedua, lakukan pijat oksitosin, artinya ASI tidak keluar atau belum lancar. Tapi di atas tidak dijelaskan. Kalau yang E, sanggah payudara dengan bra yang ketat. Justru ibu yang menyusui dianjurkan tidak menggunakan bra yang terlalu ketat. Jadi jawabannya kurang tepat ya. Kita lihat yang D, kompres dengan air dingin. Nah ini karena apa? Karena payudaranya tampak bengkak, keras, dan memerah, maka klien dapat dianjurkan untuk melakukan kompres dengan air dingin. Ataupun teman-teman boleh banget, ini nanti ke kliennya, selain dengan kompres air dingin, misalnya kliennya lebih suka dengan air hangat, boleh nggak Bu? Boleh. Kita tidak bisa memberikan intervensi yang berlebihan apabila pasien sudah ada kecenderungan sebelumnya. Sama halnya seperti kita menganjurkan aromaterapi tertentu untuk klien agar bisa rileks. Tapi ternyata klien udah punya pilihannya bahwa dengan aromaterapi yang jenis lain justru cenderung lebih rileks. Selama itu tidak membahayakan ibu dan janin ataupun kesehatannya secara langsung, it well, nggak apa-apa. Itu bisa dilakuin aja sama ibunya. Oke ya. Kita lanjut nomor 31. Cara yang paling tepat untuk menangani masalah perempuan tersebut adalah, caranya. Seorang perempuan usia 47 tahun bersama pasangannya datang ke klinik mengatakan menstruasi tidak teratur. Sering mengalami panas di muka dan kemerahan. Udah tahu ya teman-teman soalnya ke arah mana? Hasil pemeriksaan berat badan 61 kg, tekanan darah 120/80 mm Hg, dan nadinya 84 kali per menit. Cara yang paling tepat ini adalah di masa perimenopause ataupun menopause. Keluhannya sering mengalami panas di muka dan kemerahan. Kita kembali lagi ke konsep awal bahwa perempuan yang memasuki fase pramenopause, perimenopause, ataupun menopause, mereka mengalami penurunan hormon yang sangat signifikan antara estrogen dan progesteron. Mereka mengalami hormon yang begitu drastis, dari yang awalnya tinggi menjadi sangat rendah. Karena apa? Karena ada siklus reproduksi yang berubah dari seorang perempuan. Yang tadinya menstruasi secara teratur, tiba-tiba tidak menstruasi secara teratur, perlahan melambat, semakin melambat, dan akhirnya tidak menstruasi sama sekali. Jadi, untuk tetap memenuhi kebutuhan hormonnya, untuk tetap menyeimbangkan hormon dalam tubuhnya, cara yang paling tepat salah satunya adalah dengan konsumsi kacang-kacangan. Karena apa? Karena kacang-kacangan ini mengandung phytoprogestin yang dapat membantu menyeimbangkan keadaan hormon seorang perempuan. Meskipun ada terapi-terapi yang lain seperti terapi sui hormon atau lain sebagainya, tapi ini adalah konsumsi kacang-kacangan salah satu yang murah dan dapat dijangkau oleh semua kalangan. Oke ya, kita lanjut ke nomor 32. Reaksi apakah yang dialami perempuan tersebut? Usianya 47 tahun, datang ke rumah sakit, mengatakan menstruasi tidak teratur sejak 1 tahun yang lalu. Mudah tersinggung, sering cemas, dan sulit tidur. TTV dalam batas normal. Reaksinya adalah, ini kasusnya hampir sama dengan soal sebelumnya, tapi yang ditanya ini adalah reaksi.
Kalau motoris hubungannya dengan tingkah laku, kalau yang B emosional artinya dia tidak terkontrol adanya loss control dari mulai rasa cemasnya ataupun emosinya. Kalau hiperaktif dengan perilakunya yang aktif secara berlebih, kalau neurosis ini tepat dengan soal seperti ciri-cirinya adalah mudah tersinggung, sering cemas, dan sulit tidur. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D, neurosis.